Di Masjid Al-Falah Surabaya itu setelah karyawannya dibanding ke Jogokarian dia lebih maju. Di pintu utama masjid itu diletakkan brankas. Brankas Pak, jadi nggak bisa diangkat berat itu. Ternyata kalau tahun sebelumnya itu setahun cuma sekitar ya infaknya itu 200-an miliar itu, meningkat hampir 500 miliar itu. Karena banyak bendel. Sebab kalau orang mau bayar, kemudian teradministrasi, itu sekarang orang takut tuh Pak, dikejar pajak. Jadi dilaporkan di keuangan masjid, ada infak dari Bapak H, sekian ratus juta gitu. Petugas pajak membaca, didatangin orang ini. Loh ini kok belum dilaporkan ini pajaknya. Jadi orang nyumbang masjid aja malah jadi repot dikejar oleh petugas pajak sekarang ini ya. Karena negara kita yang kaya raya ini belum untuk rakyat. Jadi rakyatnya masih harus bayar pajak ya. Saya ke Bangka Belitung itu saya nanya gubernur di sana, Pak Gubernur, APBD Provinsi Bangka Belitung itu berapa? Oh, 1 tahun 1,3 triliun. Ternyata timah yang dikorupsi di Bangka Belitung itu 300 triliun. Jadi sebenarnya tanpa pajak itu bisa lebih dari 200 tahun dari hasil timah yang dikorupsi aja sudah cukup itu. Ya. Nah, bayangkan sekarang ini laut aja sudah bisa dijual pakai sertifikat kok. Sebentar lagi mungkin langit juga dikapling-kapling gitu. Ini. Jadi apa yang menjadi sebab? Sebabnya orang baik tidak mau menjadi pemimpin. Karena dosanya para pengurus masjid yang melarang bicara politik di masjid. Akibatnya politisi-politisi jahat dan busuk yang menjadi pemimpin di negeri ini. Ya, sampai DKM-nya ingatkan, Pak, jangan bicara politik di masjid ya. Akhirnya raja korupsi itu jadi presiden. Untung kita cuma juara 3 ya. Ya gitu. Jadi akhirnya koruptor-koruptor itulah yang duduk jadi anggota dewan, yang duduk jadi wali kota, duduk jadi gubernur, duduk jadi komisaris perusahaan. Karena dosanya para pengurus masjid yang melarang rakyat melek politik lewat khutbah-khutbahnya di masjid. Kalau kita mau membangun Indonesia yang baik, masjid harus memberikan pendidikan politik kepada rakyat. Di Indonesia itu kelemahannya cuma satu, rakyat tidak bisa milih pemimpin, itu saja. Karena apa? Karena masjid tidak mendidik rakyat untuk ngerti cara memilih pemimpin. Itu dosanya DKM-DKM yang melarang ceramah dan khutbah di masjid tentang politik. Masjid itu rumah siasah. Baik itu siasah, rumah untuk mendidik politik bagi rakyat. Insya Allah nanti lahir dari masjid pemimpin-pemimpin yang baik. Ya, jadi jangan sampai setiap khotib mau naik, Pak, jangan bicara politik. Wah, kalau di Masjid Jogokarian, khotib yang tidak bicara politik, coret, tidak boleh khutbah. Itu, jangan sampai penakut menjadi khotib. Dulu Khalifah Malik bin Marwan datang Jumatan, khotibnya karena melihat khalifah datang mendoakan mudah-mudahan khalifah panjang umur, sehat, malah khalifahnya marah. Kamu turun, kamu belum bisa khutbah. Khalifah Malik bin Marwan naik mimbar, ngajari kepada khotib caranya khutbah. Kalau ada khalifah, ada penguasa yang datang Jumatan, ingatkan. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan
wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idukum la'alakum tadzakkarun wala dzikrullahi akbar. Nah, maka sekarang banyak khotib yang membaca itu, tapi hanya membaca kok, tidak menuding pejabat yang duduk di situ. Mestinya innallaha ya'murukum bil adli. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu wahai khalifah berbuat adil, berbuat ihsan. Nah, itulah ceramah politik di masjid, maka lahirlah khalifah-khalifah yang bagus. Pemimpin-pemimpin yang bagus. Ya, tapi sekarang ini ada DKM yang kena penyakit kolonial. Di masjid tidak boleh bicara politik. Tapi tidak boleh di masjid itu berkampanye partai politik, tidak boleh. Karena nanti memecah belah umat. Ya, oh, masjid ini milih partai A, masjid ini milih enggak. Tapi cara memilih pemimpin itu harus diajarkan. Kita ini mengalami kemunduran luar biasa. Indonesia merdeka tahun 45, sarjana itu masih sedikit, Pak. Tapi kita memilih presiden itu Insinyur Soekarno. Insinyur lulusan ITB zaman Belanda, ijazahnya asli dan jelas. Wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta, sarjana ekonomi lulusan Amsterdam, ijazahnya asli dan jelas. Sampai kok orang yang ijazahnya nggak jelas juga dipilih, kan mundur. Dulu wapres itu siapa? Pak Hatta, Dr. Andes Muhammad Hatta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, terus Adam Malik, terus Umar Wirahadi Kusuma, Tri Sutrisno, Habibie, kan gitu. Wah, hebat-hebat. Kok sekarang kok Gibran gitu loh. Inilah dosanya DKM itu kan. Ketika rakyat tidak dididik memilih pemimpin, akhirnya yang plongo bisa memimpin negeri ini. Ya. Nah, jadi rubahlah ketakutan menjadi keberanian. Walam yakhsha illallah. Jangan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Insya Allah kita akan dapat pemimpin-pemimpin yang baik. Rakyat akan sejahtera. Hanya masjid yang bisa melakukan perubahan. Bukan lewat partai politik. Maka Bung Karno dulu tanggal 15 Mei tahun 45, dia mengatakan begini. Kita tidak hendak mendirikan sebuah negara nasional modern dengan demokrasi liberal. Demokrasi hitung biting. Setiap orang satu suara. Sebab jika demikian yang terjadi, hanya para pemilik modal yang akan bisa mendirikan dan mengendalikan partai-partai politik. Tokoh-tokoh kita nanti hanya bekerja sebagai buruh politik. Ianya tidak bisa berjuang untuk rakyatnya. Ianya akan menjadi kacung-kacung daripada kapitalis itu. Ya, maka Ajengan Sanusi menyahut, kalau begitu Bung, kita sistem perwakilan saja seperti zaman Umar bin Khattab, Abdul Haliwal Aqdi, diperkuat oleh Kiai Haji Kahar Muzakir, kemudian dirumuskan oleh Ki Bagus Hadikusumo menjadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itulah demokrasi Indonesia, itu ada di sila keempat tadi, bukan hitung biting. Siapa yang dipilih yang punya hikmat dan kebijaksanaan, ya. Nah, jadi itu dulu karena masjid-masjid itu mengajari rakyat melek politik, ya, maka lahirlah dari orang-orang masjid hebat tuh. Mr. Kasman Singodimejo begitu jadi ketua DPR pertama, dia mengatakan perusahaan-perusahaan asing harus dinasionalisasi. Maka dulu perusahaan listrik itu milik asing namanya ANIM. Algemene Nederlands Indie Electric Maskapai, perusahaan umum listrik Hindia Belanda. Dinasionalisasi menjadi PLN, perusahaan listrik negara. Sekarang ini dibandling, dijual sahamnya bebas,
sehingga menjadi perusahaan terbuka